Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hipnosis. Anggota kelompok 9 yaitu terdiri dari 4 anak. Yang pertama yaitu ada Sylvia Nurlaili, yang kedua ada Kiki Ayu Agustin, yang ketiga ada Syarifah Ayu Praditya Ningrum, yang keempat ada Fatia Alia Rosyada. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hipnosis. Perkembangan hipnosis menurut Franz Anton Mesmer sebagai bapak hipnosisme, seorang dokter medis. Ia berbicara tentang pentingnya sentuhan fisik atau fases untuk menarik klien. Pada abad ke-19, John Elliotson, seorang dokter, dan James S. Dale, seorang ahli bedah, mempopulerkan perangkat anestesis magnetisme alih-alih krisis seperti yang dikemukakan oleh Mesmer. James Braid, seorang ahli bedah, menolak gagasan magnetisme dan mengembangkan teorinya sendiri tentang kerentanan dan sugestibilitas yang ditingkatkan. Tahun 1880-an, kontroversi merebak di antara dua hipnosisme yang diwakili oleh James Martin Charcot, seorang neurologis Prancis, Hippolyte Berhan, seorang dokter, bahwa orang-orang normal bisa disugesti. Berham berpendapat bahwa hipnosis adalah hasil dari sugesti dan ia bersikeras sebaliknya. Charcot mengembangkan teori patologis dan menunjukkan bahwa hipnosis mirip dengan histeria. Keduanya produk dari sistem otak yang sakit. Sigmund Freud, seorang dokter, bersama Joseph Breuer mengemukakan gagasan regresi hipnosis dan psikoterapi dinamis. J.A. Hadfield, seorang dokter yang tertarik dengan psikopatologi, menggunakan hipnosis untuk membuat para prajurit menghidupkan kembali pengalaman bertempur mereka, sebuah pendekatan yang disebutkan sebagai hipnoanalisis. Milton Erickson, seorang dokter, merintis pendekatan dalam psikologi klinis dengan memanfaatkan sistem kepercayaan klien dan sumber daya jiwanya. Erickson menjelaskan bahwa pendekatannya bersifat naturalistik, dalam arti bahwa ia secara berhati-hati mengamati perilaku alami klien dan terus memanfaatkan bahasa, pandangan dunia, dan sumber daya jiwa mereka untuk membantu memecahkan problem mereka dengan cara mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Ayu Praditya Ningrum, NIM 20070160024. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hipnosis. Pada saat sesi hipnosis, hipnoterapis akan memandu pikiran Anda fokus dan rileks lewat pembicaraan dan penekanan kata-kata penting yang diulang-ulang beberapa kali. Ketika Anda sudah masuk ke dalam kondisi fokus dan rileks, pikiran Anda jadi lebih mudah menerima sugesti dari luar. Pada saat inilah hipnoterapis akan memberikan sugesti sesuai tujuan terapi Anda. Sugestinya bisa berupa menghentikan suatu kebiasaan, melupakan suatu kenangan, dan banyak lagi. Perlu diingat juga bahwa pada kondisi ini Anda sepenuhnya sadar dan tidak tertidur, seperti yang sering ditampilkan di acara-acara hiburan. Setelah tahap memberikan sugesti selesai, hipnoterapis akan membangunkan Anda dari kondisi trance atau Anda dapat bangun sendiri. Diharapkan sugesti yang telah disampaikan dapat mengakar dalam pikiran Anda sehingga mengubah perilaku atau pikiran Anda sesuai yang diinginkan. Proses hipnosis. Orang yang berada di bawah keadaan hipnosis adalah orang yang berada dalam keadaan seperti tidak sadarkan diri yang sangat mudah mendapatkan sugesti dari orang lain. Lalu, bagaimana individu dapat terhipnosis?
Proses hipnosis mengikuti 4 tahapan. Pertama, individu dibuat merasa nyaman di lingkungan yang nyaman. Kedua, ahli hipnosis menjelaskan apa yang terjadi, seperti memberitahu pada orang tersebut bahwa ia akan mengalami pengalaman yang menyenangkan. Ketiga, ahli hipnosis akan memberitahu individu untuk konsentrasi pada objek atau gambar yang spesifik, seperti gerakan jari ahli hipnosis atau gambaran dari danau yang tenang. Ahli hipnosis mungkin akan meminta orang tersebut untuk konsentrasi, melakukan relaksasi pada anggota tubuh yang berbeda-beda, seperti lengan, kaki, dan dada. Keempat, setelah subjek berada dalam keadaan rileks, ahli hipnosis mungkin akan memberi sugesti yang akan diinterpretasikan oleh orang tersebut sebagai hasil hipnosis, seperti tangan Anda menjadi berat dan kelopak mata Anda akan semakin sulit dibuka. Oleh karena orang tersebut akan mulai mengalami sensasi ini, ia akan mempercayai jika hal ini disebabkan oleh hipnosis dan semakin mudah menerima sugesti dari ahli hipnosis. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu hipnosis kesadaran yang berbeda. Sugestibilitas yang tinggi meningkatkan kemampuan untuk mengingat dan membangun sebuah gambaran. Dari penerimaan terhadap sugesti yang jelas berlawanan dengan realitas menyatakan jika hal tersebut adalah keadaan yang berbeda. Hipnosis melambangkan keadaan kesadaran yang terbagi. Menurut Ernest Hilgard, hipnosis menyebabkan disosiasi atau pembagian kesadaran ke dalam dua komponen yang simultan. Ada perbedaan pendapat yang sangat besar mengenai kontroversi sifat dasar hipnosis telah mengarahkan pada posisi ekstrim dari kedua sisi isu yang ada. Pendekatan yang ada baru-baru ini menyatakan bahwa keadaan hipnosis mungkin lebih baik dilihat dari dalam kontinum. Apakah hipnosis adalah keadaan kesadaran yang berbeda atau sama dengan kesadaran normal saat terbangun? Saat argumen mengenai sifat dasar dari hipnosis berlanjut, ada satu hal yang pasti, hipnosis berhasil digunakan untuk memecahkan permasalahan manusia yang praktis. Pada kenyataannya, psikologi yang bekerja di berbagai area yang berbeda telah menemukan bahwa hipnosis adalah sarana yang dapat diandalkan dan efektif. Penggunaan dan manfaat hipnosis. Hipnosis dapat digunakan secara efektif untuk perawatan banyak masalah medis dan klinis. Sebagai prosedur medis dan bedah termasuk kandungan, terapi rehabilitas dengan klien pengidap gangguan neurologi, kedokteran gigi, dan modifikasi respons daya tahan pada stres. Dapat digunakan sebagai prosedur tambahan bersama dengan perawatan ortodoks tradisional. Contohnya dalam perawatan kanker, hipnosis dapat digunakan sebagai prosedur untuk meringankan rasa sakit dan dalam pengobatan efek samping kemoterapi. Sebagai terapi tambahan dan perawatan psikodinamik dan kognitif, perilaku dapat memperkuat efektivitas perawatan itu secara nyata. Dapat mengatasi berbagai problem disfungsi seksual. Hipnosis dapat meningkatkan efektivitas rentang pendekatan psikoterapeutik yang digunakan dalam terapi seks, misalnya wawasan berorientasi psikoterapi, tekstur narasi kognitif, rasional emotif, desensitivitas, dan sebagainya.